Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sehat-sehat ya semoga pagi hari ini. Untuk kesempatan hari ini nanti kita akan mendiskusikan tentang perekonomian, madhab pemikiran aliran Karl Marx ya, aliran sosialisme Karl Marx ya. Jadi kita masih ke bahasan tentang sosialisme, tapi hari ini kita akan spesifik ke pemikirannya Karl Marx. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah lama nggak lihat. Ada Guga, halo, good morning Guga. Lama nggak lihat Guga. Ganteng banget ini Guga sekarang. Aska, halo Aska. Halo Pak. Ya, Guga ini udah bangun tidur ya? Baru bangun apa masih masih semi tidur ya? You still a half sleep maybe Guga. Fauzan, halo Fauzan. Rizky, Halo Pak. Berti. Halo Berti, selamat pagi. Nah, Bu Rita, Syafna, Boru, halo Boru. Alin, nah ini Alin nih, anak jurnal. Lagi sibuk ya sekarang ya Alin ya. Yusuf mana nih Yusuf? Belum kelihatan ya. Oke teman-teman, jadi kalau di pertemuan kemarin kan kita ngobrol tentang pemikiran aliran sosialisme ya, yang dimana ada beberapa tokoh. Salah satunya kan Henry Bernstein ya, itu yang muncul di depan. Itu. Nah hari ini kita akan spesifik ke pemikiran aliran sosialismenya Karl Marx gitu. Kenapa sih kok Karl Marx yang spesifik? Karena memang kalau kita ngomong tentang sosialisme itu spesifiknya ke Karl Marx ya seolah-olah ya teman-teman ya. Itu padahal itu pemikirnya banyak dan Karl Marx itu salah satu saja dari ya beberapa pemikir sosialis. Saya akan share screen pemikiran dari Karl Marx, teman-teman. Oke, di sini ya. Iya, pemikirannya Karl Marx itu ya identik dengan sebutan Marxisme ya. Bagi orang-orang yang berhaluan kiri ekstrim, gitu, atau kiri itu, yang dia cenderung ke Marxisme. Gitu. Nah, apa sih pemikiran dari Karl Marx yang spesifik yang memang yang kita mungkin bisa ambil gitu. Yang pertama adalah menurut Karl Marx dan sahabatnya ya Friedrich Engels, nanti kita akan baca juga pemikirannya dia. Tujuan akhir dari sosialisme itu adalah keluar dari sistem kenegaraan atau wither away from the state. Dan kepentingan individu ini akan mengalahkan kepentingan pengaturan oleh negara. Tapi ini tujuan akhir. Pada kenyataannya semua itu didorong oleh kolektivitas. Nah, untuk mencapai masyarakat komunis, sosialis komunis, menurut cita-cita Marx, di mana tidak ada kepemilikan pribadi, tidak ada kelas dalam masyarakat, kemudian semua itu baik kolektivitas, orang akan sukarela bekerja secara produktif tanpa dibayar, uang nggak dibutuhkan. Untuk mencapai cita-cita masyarakat komunis Marx itu, maka cara yang harus dilakukan menurut Karl Marx adalah dengan melakukan revolusi berdarah. Istilahnya itu bloody revolution gitu ya. Jadi menurut Marx ini adalah cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan sosialisme gitu. Nah, cara ini kan yang kemudian dikritik ya oleh Henry Bernstein ya, di mana menurut Bernstein ini justru akan membuat kita itu kehilangan esensi sebagai manusia gitu, karena kita menggunakan kekerasan segala macam kayak gitu. Nah, oleh karena itu Bernstein menyarankan revolusinya itu ya bukan revolusi tapi masyarakat sosialisme itu terjadi dicapai secara sukarela kayak gitu. Nah, ini yang tidak terjadi gitu. Jadi Marx tuh maunya ya revolusi kayak gitu, berdarah. Dan ini selalu gagal loh. Jadi revolusi yang digawangi Marx itu nggak pernah berhasil. Makanya Marx itu kan dia selalu lari-lari ya. Dari Jerman dia gagal, revolusi kucilkan, pindah Prancis, pindah lagi Inggris. Next. Apa sih yang menarik dari Karl Marx itu? Kalau Anda lihat ya, teman-teman, Karl Marx itu juga hidupnya itu anti kemapanan. Jadi
Kalau kita bilang sosialis itu harus kolektivitas, anti kemapanan gitu. Karl Marx itu anti kemapanan. Beliau kalau Anda baca biografinya, meninggalnya itu di Inggris ya, dalam kondisi yang sebetulnya memprihatinkan itu, nggak kayak raya kayak Adam Smith ya, gitu. Nah, dia orang Jerman ya, Karl Marx ini, kemudian dapat doktor di bidang filsafat gitu. Nah, Karl Marx itu punya 2 buku yang terkenal. Yang pertama itu The Communist Manifesto, kemudian yang selanjutnya itu Das Kapital. Mungkin Das Kapital itu yang sering kita baca ya, gitu. Karena Karl Marx itu di Das Kapital menekankan sekali tentang ketidakadilan yang dialami oleh buruh ya, itu yang dialami oleh buruh. Siapa yang menyebabkan ketidakadilan itu ya pengusaha gitu. Sehingga Karl Marx itu melihat bahwa buruh itu bekerja keras, tapi dia tidak mendapatkan upah yang layak gitu. Upahnya itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup standar gitu. Ini yang disebut Karl Marx sebagai surplus value, di mana buruh itu sebetulnya dia bekerja keras akan tapi mendapat hasil yang kecil. Nah, siapa yang mendapat surplusnya? Pengusaha gitu. Sehingga Karl Marx mengatakan bahwa kekayaan pengusaha itu sebetulnya diperoleh dari menghisap buruh gitu. Nah, ini yang terjadi. Gitu. Jadi memang mata analisisnya Karl Marx itu tajam ya apabila kita akan gunakan untuk melihat kondisi ketimpangan kayak gitu. Kita ambilkan contoh misalnya orang-orang yang berpikir seperti Karl Marx gitu. Misalnya kita melihat jalan tol. Aska, Fauzan gitu mungkin sering lewat jalan tol ya. Gitu. Nah, kita mungkin berpikir ya, kalau lewat jalan tol itu jalan tol halus gitu ya teman-teman ya, bayar enak gitu bagus. Gitu. Nah, yang membangun jalan tol itu kan adalah ribuan tenaga kerja kan, teman-teman, ribuan buruh. Di mana setelah jalan tol itu jadi, buruh tadi itu belum tentu lewat jalan tol itu, gitu ya Aska ya. Jadi dia hanya bangun saja. Sama kayak buruh ketika membangun hotel gitu Aska dan Fauzan. Fauzan misalnya ke hotel gitu ya, nginep hotel kan tempatnya bagus, rapi gitu ya Fauzan. Nah tapi kalian lihat nggak waktu hotel itu dibangun oleh buruh, itu mungkin hampir semua buruhnya itu tidak nginep di hotel itu setelah hotel itu jadi gitu. Nah ini menurut Karl Marx disebut dengan ketimpangan gitu. Jadi orang-orang kaya itu menikmati hidup di atas penderitaan atau di atas kerjanya orang-orang yang miskin gitu ya. Istilahnya orang-orang pengusaha, orang kaya itu menikmati hidup di atas penderitaannya masyarakat pekerja itu. Sehingga Karl Marx sangat membenci hal itu. Nah, ini yang menjadi dasar ide Karl Marx. Jadi dia melihatnya itu ketidakadilan atau istilahnya itu surplus value. Kalau kita recall lagi ke teori upah alamiahnya Ricardo, ini kan oleh Ricardo disebut dengan teori upah alamiah ya. Jadi buruh itu ya upahnya selalu rendah karena ada kenaikan dan penurunan upah ya akibat dari keseimbangan pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Gitu. Nah, oleh karena itu upah itu sebetulnya naik turun tapi berada pada level subsisten. Oleh Ricardo itu disebut upah alamiah. Dan Ricardo juga mengatakan kalau misalnya kita mau untung, perusahaan itu mau untung ya caranya harus mengefisienkan upah buruh. Kalau untungnya dari sisi menambah produksi, kemudian menambah bahan baku itu sulit, nggak mungkin. Cara mau untung ya upah buruhnya harus diturunkan. Maka kan itu yang jadi dasar kalah. Jadi istilahnya itu surplus value dan upah yang diterima pekerja yang rendah itu oleh Karl Marx disebut dengan iron wage gitu ya, upah besi. Gitu. Nah, ajaran sosialisme itu lebih menekankan pada persaudaraan. Jadi ini sosialisme. Jadi dia akan fokus pada persaudaraan atau istilahnya itu kolektivitas. Sedangkan kalau komunisme itu lebih fokus ke solidaritas kelas masyarakat. Jadi nggak ada kelas. Teman-teman di sini sudah bisa membedakan ya dengan jelas mana sosialisme, mana komunisme. Jadi pada sosialisme itu kepemilikan pribadi masih boleh. Dasarnya sih kolektif. Tetapi kalau di komunisme udah nggak boleh. Segala sesuatu harus sentralistik kalau di komunisme. Kalau di sosialisme sentralistik tapi ada unsur-unsur kemandirian. Di sosialisme yang paling kentara adalah pembagian itu by productivity, pembagian kompensasi atas kerja. Tapi kalau di komunisme itu by needs gitu ya. Jadi masyarakat komunisme secara tatanan juga biasanya tidak diperbolehkan beragama ya, menganut agama gitu ya. Di sosialisme masih boleh.
Nah, jadi komunisme itu ya istilahnya tahap akhir lah gitu dari sosialisme. Lingkungan yang mempengaruhi Karl Marx di tempat dia tinggal ya di Jerman, kemudian dia pergi ke Prancis dan di akhirnya di Inggris ya. Gitu. Tapi pemikirannya sangat berkembang di Eropa Timur gitu. Kenapa? Ya karena revolusi berhasil di sana. Gitu. Nah, kemudian dia menerbitkan buku ya yang judulnya itu The Communist Manifesto gitu. Nah, ini buku yang istilahnya nanti kan kita lihat itu apa sih inti ajaran dan konsepnya di buku Communist Manifesto. Ini bersamaan dengan buku yang ditulis oleh pemikir dari pandangan neoklasik ya John Stuart Mill gitu. Jadi di saat yang sama, saat itu di Eropa ya, pemikiran ekonomi itu terpecah menjadi dua. Yang pertama adalah pemikiran neoklasik ya, yang dibawa oleh Marshall, John Stuart Mill, Walras, dan yang lain-lain. Kemudian yang satu lagi itu adalah ekstrem kiri, pemikiran sosialisme yang dibawa oleh Karl Marx, Engels, dan lain-lain. Nah, kalau pemikirannya neoklasik itu ya ilmunya kita pelajari sampai sekarang nih teman-teman. Dasar kita belajar teori ekonomi, permintaan, penawaran, elastisitas, persamaan gitu. Termasuk ekonomi itu kenapa menjadi hitung-hitungan kayak gini itu ya pemikir-pemikir ini neoklasik yang berkontribusi gitu untuk mempermudah dan membantu analisis. Di saat yang sama komunisme juga, sosialisme juga berkembang pemikirannya. Jadi saat itu ada dua kutub besar ya dari tahun 1800-an. Nah, ini ya konsep dari The Communist Manifesto gitu. Yang pertama adalah penghilangan hak atas tanah ya gitu dan sewa tanah untuk kepentingan publik itu dihilangkan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah pajak progresif ya gitu terhadap pajak yang sifatnya itu progresif. Gitu. Kemudian penghilangan semua hak milik gitu. Kemudian confiscation of the property of all immigrant and rebels gitu. Kemudian kredit itu disentralisasi oleh negara gitu. Jadi it means national bank will state capital and exclusive monopoly. Jadi bank sentral itu akan punya peran monopoli gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah centralization of the means communication and transportation in the hands of state, sentralisasi pada sektor komunikasi dan transportasi oleh negara lagi. Itu kemudian extension of factories and instrument of production owned by the state. Nah, ini kita bisa lihat pabrik dan instrumen-instrumen produksi dimiliki oleh negara. Gitu. Itu sentralistik ya. Itu the bringing into cultivation of wasteland and improvement of the soil generally in accordance with a common plan. Gitu. Kemudian equal obligation of all to work, establishment of industrial armies, especially for agriculture. Jadi semua orang punya hak untuk bekerja. Nah ini yang bagus. Jadi semua dicarikan kerja, dibikinin aktivitas kayak gitu. Kemudian combination between agriculture with manufacturing, gitu. Gradual abolition of the distinction between town and country by means of more equitable distribution. Gitu. Jadi ada ada istilahnya pergeseran ya aktivitas pendidikan. Kemudian pendidikan bebas untuk semua anak, kemudian larangan untuk anak untuk bekerja di pabrik gitu. Kemudian kombinasi antara pendidikan dan produksi. Jadi ini beberapa ajaran ya yang dituliskan Marx dan Engels di Communist Manifesto. Intinya ini kan sangat bertentangan dengan pemikiran neoklasik ya dan klasik yang sangat menghendaki individualisme, kreativitas, persaingan bebas, efisiensi gitu. Kalau di sini justru malah menghendaki peran pemerintah itu sangat kuat itu, sentralistik lah gitu. Kenapa gitu? Ya karena cara untuk menghapus tadi kelas dalam masyarakat, cara untuk menghapus ketidakadilan itu adalah dengan menghapus pengusaha, menghapus hak milik pribadi. Itu. Jika semua diatur oleh negara, dibagi dengan rata, maka kesejahteraan akan bisa dicapai. Gitu. Nah itu yang dituju ya oleh Karl Marx dan Engels. Nah kemudian dari Komunis Manifesto itu mereka menulis lagi sebuah buku yang disebut dengan Das Kapital. Nah ini yang kita baca ya sampai sekarang nih bukunya gitu. Nah di Das Kapital ya intinya hampir sama dengan Komunis Manifesto ya gitu. Jadi dia penyempurnaan itu kemudian mengemukakan tentang teori nilai lebih. Karl Marx membagi masyarakat ke 3 kelas ya. Gitu. Yang pertama adalah landlords, kemudian kapitalis, dan yang ketiga workers. Gitu. Nah,
Tiga kelas ini yang harapannya akan bisa dihapus ya, nomor 1 dan 2, gitu. Diganti oleh peran negara. Gitu. Nah, ada beberapa ide besar dari Karl Marx gitu. Yang pertama kalau kita amati sebetulnya Karl Marx itu fokus kepada kesetaraan dan kesejahteraan bersama. Gitu. Jadi keinginannya Karl Marx itu dia sangat tidak menyukai ketimpangan gitu loh. Nah, ketimpangan itu muncul karena ada perbedaan antar kelas yang menyebabkan akses ke faktor produksi kan terbatas juga gitu kan. Gitu. Jadi ujungnya itu adalah sebetulnya pertentangan ujungnya itu adalah sebetulnya karena ada kelas di masyarakat. Itu karena ada kelas di masyarakat, akhirnya akses ke faktor produksi juga terbatas. Nah, yang kaya kelas atas, landlord, kemudian kapitalis itu yang makmur, yang pekerja enggak. Padahal menurut Karl Marx kekayaan dari landlord dan kapitalis itu datang dari keringat pekerja gitu. Nah, ini kan harus hilang. Makanya Karl Marx kan revolusinya itu revolusi proletariat sebetulnya. Revolusi kaum-kaum pekerja. Kemudian membentuk masyarakat yang tidak menunjukkan perbedaan kelas gitu, karena kekayaan dan budaya. Nah, Karl Marx harapannya tidak ada stratifikasi kelas di masyarakat karena kekayaan dan budaya. Ya harapannya kalaupun ada kelas ya itu hanya sifatnya itu bukan stratifikasi ya, tapi diferensiasi saja. Gitu. Tapi ini dikritik ya pemikiran Karl Marx yang masyarakat tanpa kelas. Gitu. Karena menurut pemikir-pemikir yang lain, termasuk mungkin kita ya, itu ya esensi dari peradaban itu selalu akan ada kelas di masyarakat kan gitu. Misalnya kita aja di kelas ini ada yang berkelas-kelas di lingkungan tempat kita tinggal lah. Itu kan juga ada nanti yang kelas orang kaya, nanti kalau nongkrong ya punya tongkrongan sendiri, terus yang pekerja ya punya tongkrongan sendiri, kan sama lah. Jadi sulit ya untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas karena ya, esensi dari peradaban itu akan selalu ada kelas di masyarakat. Kemudian yang ketiga, pemikirannya Karl Marx adalah sumber daya ini dikelola bersama ya, sehingga ketimpangan itu bisa diminimalisir, bahkan ditiadakan. Tuh, makanya tadi siapa yang ngelola? Ya, negara gitu. Lewat apa gitu. Nah, Karl Marx menyarankan melalui komune. Nah, yang membedakan tuh nanti di sini. Yang saya tahu ya dari Karl Marx itu orangnya enggak ini. Jadi dia tidak menghendaki ada pemimpin tunggal. Nah, ini yang nanti menjadi perbedaan antara Karl Marx dengan pemikir komunis lainnya. Jadi Karl Marx itu kalau secara teknis yang saya pelajari, jadi pengelolaan itu setelah revolusi pabrik itu kan diambil alih oleh pekerja, kan gitu kan. Nah pekerja itu nanti akan membentuk semacam perwakilan gitu, komune, gitu. Dan dialah yang nanti akan mengelola, gitu kan. Dia akan mengelola aktivitas. Jadi udah nggak ada bos, tapi ya pekerjanya itu kita semua. Yang punya itu kita semua, tapi diwakili oleh komune. Gitu. Nah itu nanti naik, naik, naik gitu. Nah dan Karl Marx juga nggak memikirkan siapa yang ada di pucuk tertinggi. Dia pokoknya perannya sentral kita. Gitu. Nah perbedaannya adalah Karl Marx nggak tahu kalau sistem komunisme ini akan melahirkan otoritarian, sistem otoritarian atau pemimpin tunggal yang kuat dan otoriter, bahkan diktator. Sama seperti kondisi ekstrim kanan. Pernah ada yang tanya kemarin di sini ya, fasisme. Itu ternyata di ekstrim kiri itu juga sama, akan menimbulkan kondisi diktatorship. Karena ada pemimpin tunggal yang sangat kuat gitu, di komunisme. Supaya sentralisasi terjadi kan harus kuat itu leadernya. Dan supaya revolusi terjadi kan harus dipimpin oleh leader yang kuat. Gitu. Nah ini yang kemudian menjadi kritik ya, gitu. Karena Karl Marx, setahu saya juga nggak ini partai politik ya, nggak mikirin ke partai politik siapa yang ngelola. Nanti kita akan coba urai. Nah kemudian perhatian terhadap praktek monopoli dan pemikiran revolusi ekonomi ya. Karl Marx juga menganggap nggak tidak perlu ada hak milik pribadi karena ini adalah sumber ketimpangan. Kemudian pemikiran Karl Marx terhadap eksploitasi tenaga kerja dan penghisapan ini menurut Karl Marx kapitalisme itu nanti akan hancur karena kelemahannya dia sendiri. Apa itu kelemahannya? Dia melahirkan ketimpangan. Yang saya pahami menurut Karl Marx begitu. Nah, akan tetapi dalam kenyataannya nanti dikritik. Nyatanya kapitalisme malah nggak hancur, dia malah survive sampai sekarang gitu. Malah sosialisme atau komunisme yang dibawa Karl Marx itu yang ternyata udah jelas-jelas gagal. Bung Hatta itu pernah mengkritik itu. Idenya Karl Marx yang berjanji akan membawa kesejahteraan dengan jalur revolusi, itu nyatanya nggak pernah terjadi. Gitu.
nyatanya negara-negara yang mengambil jalur revolusi, dia malah jatuh di lubang yang sama, gitu. Jatuh di lubang kemiskinan juga. Jarang ada yang makmur, maju. Gitu. Kalaupun ada yang makmur atau maju, dia pasti merubah sistem ekonominya menjadi pasar. Gitu. Contohnya mana? Cina, gitu ya. Meskipun dia revolusi, kemudian dia ketika Cina revolusi itu kan kemudian dia perang saudara ya setelah meninggalnya Sun Yat-sen, revolusi perang saudara, yang komunis akhirnya menguasai Cina daratan, yang demokratik yang partai Kuomintang nyebrang ke Taiwan ya, bikin negara sendiri. Nah saat itu kan Cina mengemukakan revolusi kebudayaan ya setelah perang dunia. Tapi nyatanya apa? Cina malah jatuh ke kemiskinan kan. Jadi ketika dia tertutup, dia menjadi full komunis, dia malah jatuh ke kemiskinan. Sama seperti Korea Utara sekarang. Nah, baru waktu saya cerita kemarin ya, ketika Cina dipimpin oleh Deng Xiaoping, masih orang komunis, nah dia baru membuka diri. Jadi sistem ekonominya nggak lagi sentralistik, nggak lagi bernapaskan sosialisme komunisme, tetapi bernapaskan liberalisme. Nah, sistem politiknya malah pasar. Akhirnya Cina bisa bangkit. Sama seperti beberapa negara lain seperti Vietnam gitu. Ketika dia merubah sistem ekonominya menjadi pasar ya dia bisa lebih survive gitu. Jadi awalnya ya miskin Vietnam itu saat perang. Gitu. Nah ini yang banyak dikritik bahwa ternyata komunisme atau sosialisme itu gagal ya menciptakan kesejahteraan kayak gitu. Jawabannya kenapa ya? Karena ternyata ketika semua itu dikontrol oleh negara, ketika semua itu dijalankan oleh kolektivitas, itu nyatanya tidak terjadi efisiensi, nyatanya tidak terjadi produktivitas. Sedangkan kunci kesejahteraan ternyata adalah produktivitas kan gitu ya teman-teman ya, bukan pemerataan gitu. Nah, ternyata itu kunci kesejahteraan. Kalau mau maju, kalau mau makmur, ya harus produktif gitu. Ternyata kuncinya itu gitu. Nah, nanti kalau yang enggak ya kalau pada saat produktivitas tinggi, ketimpangan tinggi kayak gimana? Nah, Kusnet memberikan jawaban. Ini nanti akan ada titik di mana terjadi trade off. Gitu. Jadi produktivitas akan tetap naik, tetapi ketimpangan akan menurun seiring dengan kemampuan kelompok bawah itu catching up. Gitu. Nah, itu kira-kira ya pemikiran Karl Marx. Karl Marx juga tidak menghendaki adanya agama ya dalam sistem masyarakatnya yang dia cita-citakan gitu, karena menurut Karl Marx agama itu candu ya. Dia akan membuat orang itu nggak mau kerja, nggak bisa mikir kayak gitu ya. Dia akan membuat orang itu gampang dibodohi gitu karena lebih percaya dogma agama daripada pemikirannya. Selain itu kalau dengan agama intinya akan banyak hambatan gitu. Nah dalam hal ini sebetulnya antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri ada sedikit kemiripan. Contoh pada masyarakat komunis itu praktek beragama dilarang karena menurut Karl Marx agama itu candu. Gitu. Tapi pada masyarakat yang full kapitalis juga rata-rata juga nggak religius ya teman-teman ya. Nah tapi nggak religiusnya bukan karena dilarang ya, karena ya orang menganggap bahwa agama nggak penting gitu. Maka ada banyak penelitian yang mengatakan bahwa negara yang tingkat religiusitasnya tinggi itu biasanya malah nggak maju, pendapatannya rendah. Banyak penelitian kayak gitu. Tapi negara dengan tingkat religiusitas yang rendah itu justru kemajuannya tercapai. Gitu. Artinya pada kondisi kapitalisme itu juga sama, sekuler. Jadi orang udah kalau misalnya lebih percaya agama itu dijelaskan menurut banyak penelitian bahwa agama akan membuat orang itu lebih percaya dogma, gitu. Mematikan daya karsa, kreativitas dan inovasi karena agama itu perangkat aturan yang yes, no gitu. Jadi banyak larangan-larangan yang itu dianggap menghambat inovasi. Itu contoh ya teman-teman ya. Gitu. Makanya pada masyarakat yang kapitalis itu agama biasanya masyarakatnya nggak religius. Gitu. Tapi ada anomali di Amerika. Jadi masyarakat Amerika Serikat itu tingkat religiusitasnya tinggi, tapi pendapatannya juga tinggi. Gitu. Nah itu menurut penelitian disebutnya adalah Christian materialism. Jadi Kristen yang materialisme itu Anda bisa banyak temukan kajian dan risetnya. Itu. Jadi memang ya ada buku yang bagus dari Haidar Bagir, Anda nanti boleh baca. Itu judulnya Sains versus Agama, Agama versus Sains itu. Yang menerbitkan Mizan. Itu nanti kita akan bisa dapat banyak pencerahan lah.
Oke ya, itu pemikirannya Karl Marx. Nah, sekarang ada beberapa pemikir lain selain Karl Marx ya. Gitu. Kalau tadi Karl Marx di 18 sampai 1883 ya, dia hidup setelah Smith. Nah, ini ada tokoh yang ya sebarengan lah sama Marx gitu ya, Proudhon ya. Nah, pemikirannya mirip sama Karl Marx ya, jadi mengecam ya, segala bentuk kekayaan gitu. Jadi Proudhon hampir mirip seperti Karl Marx gitu. Jadi yang pertama menentang kekayaan pribadi, kemudian aspek kelayakan dan keharmonisan pada tatanan kehidupan sosial akan tercapai melalui kolektivitas gitu. Kemudian dia memikirkan tentang nilai tenaga kerja itu harus melebihi faktor produksinya gitu. Karena manusia itu adalah pemilik modal. Gitu. Dia punya perasaan, harkat dan martabat gitu. Jadi itu beberapa pemikiran dari Proudhon. Nah, ini yang menjadi apa ya istilahnya pemikiran selanjutnya bisa jadi diskusi. Ini Friedrich Engels. Dia bersama Karl Marx gitu memberikan banyak gagasan tentang sosialisme gitu, yang menulis manifesto dan Das Kapital ya. Pemikirannya hampir sama seperti Karl Marx. Kalau Anda tanya kenapa sih Karl Marx dan Engels itu kok mikirnya kayak gitu ya? Sangat sangat sosialisme, tidak menginginkan hak milik pribadi, kemudian menganggap agama itu candu. Nah, ada satu alasan bahwa Marx dan Engels itu punya satu guru filsafat gitu ya. Filsafat Jerman ya saat itu yang terkenal. Nah, filsafatnya ini nama filsufnya adalah Hegel dan Feuerbach gitu. Nah, memang Hegel dan Feuerbach ini punya ciri khas filsafatnya itu materialisme, gitu, bahwa segala sesuatu itu materi gitu loh. Jadi bahkan inti dari kehidupan itu materi. Maka kalau ada yang mengatakan Karl Marx itu sangat anti materialis, kebalik. Justru Karl Marx itu sangat materialis karena dia memandang segala sesuatu itu dari materi. Materi itu bukan berarti uang ya, tapi kebendaan gitu loh, filsafat kebendaan. Nah, itu yang ternyata menjadi dasar pemikirannya Karl Marx itu filsafat materialisme yang dibawa oleh Hegel dan Feuerbach. Jadi kita bisa bilang Karl Marx itu Hegelian gitu. Gitu. Nah, ini kekurangan dari pemikirannya Marx ya gitu. Jadi dia melihat kebutuhan itu dari segi konsumsi saja gitu. Tidak yang lain. Nah, ini yang paling kelihatan ya dari pemikiran aliran sosialisme ya gitu. Jadi Vladimir Lenin dia yang membawa pemikiran komunisme itu seolah-olah punyanya Soviet ya karena Lenin ini adalah salah satu orang yang berhasil ya, mengimplementasikan gagasannya Karl Marx untuk mencapai masyarakat komunisme melalui jalur revolusi. Jadi Lenin ini tahun 1917-an kalau nggak salah memimpin revolusi Bolshevik ya. Nah, untuk menggulingkan Tsar Nicholas. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau Marx itu mengendakinya revolusi melawan kelas pengusaha, nah tapi kalau Lenin ini revolusinya melawan kaum ningrat ya, aristokrat dan berhasil dan menang dan akhirnya Tsar Nicholas kan dieksekusi ya bersama keluarganya gitu. Nah, kemudian setelah berhasil menggulingkan kekaisaran Tsar ya, dia mendirikan Republik Komunis ya, Republik Sosialis apa Komunis itu Soviet. Gitu. Nah, ini. Ya, ini yang menjadi pembeda nih, sudah beda antara Marx dan Lenin. Nah, Lenin ini sudah supreme leader, dia udah bukan filsuf lagi kalau Lenin. Marx kan filsuf ilmuwan. Kalau dia udah leader ya, udah politisi. Yang mengatakan bahwa nggak ada artinya kalau pemimpin itu nggak bisa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, ini yang menjadi catatan menarik. Lenin itu menyebut dia sebagai seorang sosialis gitu. Tapi kalau kita lihat dia sebenarnya autokrasi ya. Jadi dia itu sebenarnya diktator, bukan sosialis gitu. Nah, kalau perbedaan selanjutnya apabila Karl Marx memperjuangkan kelas pekerja, tapi kalau Lenin itu ingin menguasai keseluruhan, ingin menguasai keseluruhan sektor. Makanya itu disebutnya di autokrat. Kalau kita lihat di beberapa negara komunis yang sekarang,
Itu mirip seperti Lenin ya, kayak dinasti Kim di Korea Utara gitu ya. Mirip seperti Lenin. Gitu. Jadi sebetulnya autokrasi, bukan komunisme. Gitu. Nah, ini melalui revolusi Bolshevik ya, Lenin mengambil jalur revolusi gitu. Kemudian dia meyakini bahwa dunia akan mengalami perputaran dalam materi dan meyakini pengetahuan itu adalah produk tertinggi. Ini pemikiran dari Lenin. Itu kira-kira ya teman-teman, jadi pemikiran aliran sosialisme dan komunisme ya dari Karl Marx.